Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini perjalanan saya yang sangat jauh. Kenapa saya katakan jauh? Saya berangkat sudah 6 hari yang lalu. Pertama kali yang saya kunjungi kota Tainan di Taipei, Taiwan. Dari Taiwan pindah ke Hong Kong, di kota Hong Kong. Dari Hong Kong pindah ke Jakarta, kemudian pindah ke Jambi. Tadi malam ke Pandeglang, kemudian Ki Cilegon bersama Abuya Muhtadi. Hari ini ke Tegal. Jadi saya sudah berangkat ke Tegal itu harus melewati Taiwan, harus melewati Hong Kong. Yang di sana hari ini diserang dengan isu virus corona. Kalau saya lihat di sini banyak corona. Apa itu? Komunitas rondo mempesona. Ya. Kalau Pak Mujahid Kasat Bimas kita ini koperasi, komunitas pecinta rondo anak siji. Ya. Saya di Hong Kong ditanya sama mbak-mbak di sana, ini virus corona kenapa sih Gus? Saya jawab, virus corona itu berangkat dari cangkem yang celutak. Maka kenapa kemudian dalam surat Al-Maidah itu makanan diatur? Coba Anda lihat surat Al-Maidah ayat 27. Di situ kenapa kemudian dalam Islam makanan itu diatur? Ada yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Karena virus corona itu berangkat dari cangkem sing celutak. Jenengan ngerti napa mboten? Virus corona itu awalnya dari provinsi Wuhan di Cina. Gara-gara mereka makan kelelawar alias kampret, alias codot. Kemudian mereka juga mengkonsumsi katak kodok alias cebong. Jadi yang dibadok ya kampret karo cebong. Gara-gara sing dibadok kampret kale cebong akhirnya jadi penyakit. Maka yang benar di Indonesia kampret sama cebong tidak dimakan tetapi untuk buli-bulian. Karena ternyata karena cangkem yang celutak ini kemudian menimbulkan penyakit, ada transfer virus dari kelelawar dan cebong kepada manusia yang akhirnya menular ke seluruh dunia. Makanya kenapa kemudian dalam Islam kita diperintahkan untuk puasa. Kayak hari ini Kiai kebetulan saya pas puasa. Saya itu orang yang paling rajin puasa Dawud. Beda karo Gus Dir cangkeme udut baik kayak gini. Gus Dir gadah dalil ni'matul udud ba'dal ceramah kayak gini. Rokoknya gayane walah gadingi kayak gini. Kenapa kemudian Islam itu memerintahkan untuk mengatur pola makanan? Kenapa kemudian Islam itu memerintahkan untuk puasa? Sehingga kemudian Rasulullah mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Ingat, puasa itu dalam bahasa lainnya disebut al-imsak. Al-imsak itu artinya ngempet. Makanya harus ngempet. Itulah kenapa kemudian dalam Islam kita diperkenalkan dengan istilah takwa. Yang namanya takwa itu apa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Kalau Gus Dir beda, takwa takut istri tua. Maka Gus Dir takwanya istiqomah. Apa itu istiqomah? Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Pengennya Fatimah. Apa itu? Istri 4 satu rumah. Lah. Makanya Haryo pahami,
Puasa itu bahasa lainnya dalam kamus apapun itu artinya al-imsak, ngempet. Maka manusia yang selamat itu harus ngempet. Kenapa maling di penjara sama Pak Mujahid? Karena nggak bisa ngempet, nggak bisa ngempet ngambil barangnya orang lain. Saya semalam pengajian di Pandeglang, saya tanya sama Wakapolres, di sini kriminalitas paling tinggi apa Pak Wakapolres? Pencabulan. Jadi di sana banyak tokoh agama, tokoh masyarakat dilaporkan polisi gara-gara kasus pencabulan. Kenapa ditangkap polisi? Karena nggak bisa ngempet. Makanya ngempet itu penting. Kenapa Gus Miftah pengajian delokalisasi, ketemu Begenggek, ketemu WTS, ketemu PSK, kemudian ketemu Telembok, apa ya? Bener ya? Bener Pak Mujahid ya? Pak Mujahid mantuk-mantuk, ya Telembok. Kenapa? Tamunya. Kok kemudian Gus Miftah bisa selamat? Karena Gus Miftah bisa ngempet. Makanya kalau saya ditanya Gus Miftah kalau pengajian delokalisasi lihat yang cantik-cantik itu sebenarnya pengen apa enggak? Saya jawab ya pengen. Terus pripun? Ya ngempet. Masa kiai ngacengan? Inyong sing ngajari ngomong kayak ki ya almarhum Ki Entus. Bapak Ki Haryo. Mudah-mudahan Ki Entus husnul khatimah. Amin. Kita harus belajar ngempet, al-imsak, ngempet. Sesuatu yang dilarang oleh agama pasti ada kebaikan di dalamnya. Sesuatu yang diperintahkan oleh agama pasti ada kebaikan di dalamnya. Udah manut saja. Al-Maidah ayat 27, kita tidak boleh makan apa bangkai, ya jangan dimakan bangkainya, sudah selesai. Nggak boleh makan babi, jangan dimakan. Makanya kalau dimakan tetap akan menimbulkan penyakit. Ibu-ibu tahu babi itu mengandung apa? Cacing pita. Salah, babi itu mengandung anaknya. Kan nggak mungkin mengandung anaknya Mujahid. Cangkemnya ngapa ya? Kita cangkemnya randa gitu ya. Wis tua jilbabe pink. Gila nih temen ya. Menzizikkan. Saya curiga jangan-jangan sempaknya juga pink ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Belajar ngempet, al-imsak. Makanya di sini kemudian seninya manusia itu, Kiai. Manusia itu kan makhluk yang paling unik. Uniknya di mana? Sebelum menciptakan manusia, Allah sudah berkenan menciptakan malaikat. Malaikat itu sifatnya apa? Bener terus, gak pernah salah. Makanya kalau ibu-ibu cari suami, pengen suaminya bener terus gampang, menikahlah dengan malaikat Israel. Nggak pernah dalam sejarah Israel kok salah nyabut nyawa, itu nggak pernah, itu mesti bener itu. Setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan setan. Setan itu sifatnya apa? Salah terus, nggak pernah bener. Makanya kalau bapak-bapak punya istri kok salah terus, saya curiga jangan-jangan istrinya setan. Biasanya jilbabnya pink. Neng Buriana apa ya? Wah, oke temen ya. Wes tua jilbabe pink ora pantes ya. Dandane milenial, raine kolonial. Jadi ora. Bu, makanya nggak ada suami yang bener terus. Makanya kadang-kadang salah, betul? Makanya Pak, perlu diingat Gustir. Perempuan tuh kelemahannya satu. Perempuan tuh kelemahannya satu. Apa? Terlalu banyak mengingat, itu perempuan. Laki-laki kekurangannya juga, kelemahannya juga satu, terlalu cepat lupa. Jadi kalau perempuan itu terlalu banyak mengingat, laki-laki terlalu gampang lupa.
Makanya laki-laki jangan pernah punya salah dengan istri. Sekali punya salah seumur hidup kelingan terus. Betul Bu? Wonge ya teka ya. Ya melu guyu. Jilbabe ya pink. Sing jilbabe ijo insyaallah nggih luweh nemen. Wong lanang duwe salah pisan bae karo wong wedok Pak Mujahid. Diling-iling terus, padu kelingan terus. Makanya jangan punya salah dengan perempuan. Wong wedok rungokno kupingmu. Malaikat dikasih iman dan dia nggak punya nafsu. Makanya malaikat tuh nggak ada seninya dalam kehidupannya. Kenapa? Cuman punya iman, dia nggak punya nafsu. Makanya kemudian apa? Beda dengan setan. Setan sebaliknya punya nafsu tapi nggak punya iman. Yang asik itu manusia. Punya iman, punya nafsu. Kenapa? Karena Allah menghadirkan seni di dalam hidupnya manusia. Kadang punya iman, punya nafsu. Maka kalau saya disuruh pilih jadi malaikat apa jadi manusia, saya jawab, saya senang jadi manusia. Kalau jadi malaikat rapi enak ya. Lah keprimen ono cewek ayu mung domblong tok. Ono cewek melaku, macan tutul, manit cantik jalannya mentul-mentul. Kalau hari oke nyawang cewek yang isusu panter, ini sungguh-sungguh panternya bikin gemeter. Kalau gusdir ya beda, satu legi setengah tua lemu ginu-ginu kayak gini. Lah manusia yang selamat itu disebutkan asyadul jihadi jihadul hawa. Jihad yang paling berat itu melawan hawa nafsu. Kenapa hawa itu selalu berkaitan dengan nafsu? Karena mohon maaf, yang sering membuat nafsu itu adalah para hawa. Iya kan? Yang membuat nafsu itu hawa. Makanya Mujahid nafsunya sama hawa, nggak sama Adam. Kalau Mujahid nafsunya sama Adam berarti abnormal kelainan. Ono wong lanang kok ngajeng karo wong lanang. Bu, maka manusia itu hidupnya nyeni, punya iman, punya nafsu. Lah manusia yang selamat itu siapa? Manusia yang tahu kapan menggunakan iman, kapan menggunakan nafsu. Iman itu rem, nafsu itu gas. Ibarat orang naik motor. Orang yang selamat itu siapa? Orang yang tahu kapan dia ngegas, kapan dia ngerem. Ayo, ngaji gas. Ketemu bojone gas. Ketemu bojone tanggane gas matane rem. Sholawatan, dangdutan, oh hiburan Pak Kiai keprimen, santrinya Gusdir keprimen ya, dangdutan hiburan Pak Kiai, pantesan ya. Pengajian gas, nutup aurat gas, roket dibuka, maka itulah sebenarnya salah satu hikmah dari khitan. Khitan itu untuk mengurangi syahwat yang berlebihan. Makanya dalam khitan itu disebutkan secara fikih yang dipotong apa? Sakofah. Sakofah itu apa? Kulit pembungkus helm. Tahu Pak Mujahid ya? Punya helm? Wong cilik kayak gini, helmnya kayak ngapa ya? Malah kayak pentol korek. Shallu ala Nabi Muhammad. Untuk mengurangi syahwat, karena syahwat paling besar
dan paling sulit untuk laki-laki itu adalah di bawah pusat. Maka kenapa kemudian hawa nafsu selalu dikaitkan dengan hawa? Namanya hawa nafsu, bukan adam nafsu. Karena yang paling sering membuat nafsu itu adalah hawa. Kok perempuan gak disebutkan Gus adam nafsu? Karena pada dasarnya perempuan itu lebih jago ngempet dibandingkan laki-laki. Lek wong lanang wis kepengin, kadang-kadang orang ngerti halal haram. Menawi wong wedok ki ya kepengin kadang-kadang ngempet ya. Nah, malam Jumat sakjane kepengin. Karo bojone ra wani ngomong. Nah, isin ngempet. Paling mau mancal-mancal sikil lah. Papa. Lah wong lanang begitu kepengin langsung buka. Mama, buka titik. Lah nafsu ini kenapa kemudian harus dimanage supaya menjadi nafsu yang mutmainnah? Kenapa? Kalau tadi Kiai membacakan satu ayat, yaumala yang yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Qalbin salim ini berangkat dari mana? Dari nafsul mutmainnah. Maka dalam ayat lain Allah mengatakan faya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ingat, orang yang akan mendapatkan radiyah dan mardiyah itu siapa? Orang yang mampu memanage nafsu. Maka nafsunya akan menjadi mutmainnah. Mutmainnah itu artinya apa? Tenang. Ibarat orang naik motor, Pak. Orang naik motor, ibu-ibu keluar dari rumah bawa motor, bawa helm, bawa STNK, full tank bensinnya, bawa uang. Mohon maaf, di jalan ayem. Kenapa? Karena persyaratannya komplit, sangunya ada. Malah kadang-kadang mohon maaf, nggak ada polisi, malah cari-cari polisi. Nggak ada yang menilang, pengen ditilang. Pak Mujahid baru di pinggir jalan, karena kita bawa helm, bawa STNK, ada spion, lampunya hidup, nantang karo Mujahid. Kok tumben gak ditilang Pak Mujahid? Pak Mujahid tilang hatiku dong. Janda pink kayak biasa. Kenapa? Mutmainnah, karena tenang. Syaratnya komplit. Tapi kalau kita keluar dari rumah bawa motor, nggak bawa STNK, nggak bawa SIM, nggak pakai helm, mesti begitu keluar dari rumah tingak-tinguk. Gini apa badan? Khawatir, was-was. Kenapa? Dia tidak tenang karena persyaratannya tidak komplit, karena sangunya tidak komplit. Maka begitu lewat takut, waduh, jangan-jangan ada polisi. Bahkan ada polisi, patung polisi saja takut. Waduh, bajingan ada polisi. Padahal patung polisi. Kenapa takut? Karena syaratnya tidak komplit. Kenapa kemudian orang-orang yang nafsunya baik disebut mutmainnah? Karena orang-orang seperti ini sangune komplit. Dia tahu kapan pakai gas, dia tahu kapan pakai rem. Oh no head. Makanya selamat. Makanya saya pengajian di lokalisasi sudah 18 tahun. Alhamdulillah nggak ada WTS yang hamil. Loh, malah masak secie. Kamu ingin ya? Iya. Sorry ya, kita sama-sama sayang. Kamu sayang aku sayang istriku. Malah nangis. Tuku bawang kleru mrico wis kadung sayang mung dianggep kanca. Ciyu ya ciyu, vodka ya vodka. Katanya I love you kok meninggalkan luka. Wih mbak-mbaknya dirungokke ya. Tahu ya tahu, bakwan ya bakwan, ayu ya ayu, tapi jangan murahan. Ya.
ngakune muslimah, senengane melumah karo Pertanyaan saya, kamu itu muslimah apa kimcil syariah? Apik bahasannya ya. Ingat, perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa seperti sajadah? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Makanya kenapa kita diperkenalkan dengan syariat nikah? Karena begitu nikah, perempuan itu posisinya kayak sajadah, suci. Karena di atasnya lah gusdir bisa beribadah. Mereka bojone pira ya? Bojone siji. Kok nambah maning ya? Inyong, ya siji. Karena inyong apa-apa nantang-nantang ya. Katanya nafsu temen karo inyong ya. Sorry, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Via Valen ya, beda. Kenapa Gus Miftah tidak nambah nikah, tidak nambah istri lagi? Saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wah. Makanya dengan banyak cara Kiai, Pak Kiai Dir masuk kamar lihat istrinya langsung nyanyi. Temanggung udane deres dur diambung sing ngisor teles kayak gini. Tuku ciu sabotole mujahid turu ketok jempole. Sing biyen ngaji kayak modelnya kayak siapa? Almarhum Ki Entus ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya selawatan wae ya. Lagu ini para jomblo-jomblo ki ya. Atiku rasane lara nyawang kanca ado karo agama tabui meneng bae tetep semangat hop dia semangat kiye ben muni tukang sone goblok temen ya. Dihidupkan. Udah hidup belum? Ini mic-nya Pak Mujahid hidup. Ini Pak Mujahid ini Tegalan, apa kok Tegalan? Backing vokal. Backing vokal. Udah siap? Kayak dangdutan apa? Ketemu kayak gini. Malah plak, peluk, plak. Kasturi, sangone kiye kas. Udah bunyi belum? Nah, ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate ya ditinggalno apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake wong tua diseneni guru ya dikepuki hayo rene gendang ngaji sholawat tangannya diangkat ya Rabbi bil Mustafa walil maqasidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu
Ulangi sekali lagi yang lebih banter, yang sana tangannya diangkat untuk Kanjeng Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtar. Ayo sekarang versi jomblo. Atiku rasane lara nyawang kowe rabi karo wong liya nangis getih eloku remo ajur rasaku kowe tega ninggal aku. Apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat atiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku. Sholawat ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin ahwali muqtar. Hadra berhenti, jamaah yang kenceng banter-banter. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtar. Lanjut masa kowe lali karo sumpah biyen bakal ngancani urip tekan matiku pancene kowe tega madha tali asmara rabi karo wong liya blenjani tresnaku. Terakhir sing banter bareng-bareng ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtar. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya ini nom ya lagunya kayak kiye. Lak Gustir ya beda maning. Astagfirullah. Ngatin lagu ini Gustir ya. Astagfirullah hal ngatin innallaha ghafurur rahim. Ya Allah Gusti
inyong nyuwun ngapura sekadahe dosa inyong lam dosane bapak biyong inyong. Siapa sih mangkat yang masjid mung inyang-inyong. Pak Mujahid lagunya apa? Kartonya nomor janji ya. Mundur alon-alon. Nah, kalau Pak Mujahid ya beda, bukan mundur alon-alon, ngangsur alon-alon. Aku ngangsur alon-alon mergo sadar aku sapa dadi polisi gajine ra sepiro. Kayak gini. Ora apa-apa ya. Pengabdi dan pelayan masyarakat, promoter, profesional, modern, terpercaya. Kalau Gus Dur beda maning lagune, mundur alon-alon. Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Kayak gini. Kalau kita ya beda ya, ngaji alon. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa ali maksiat sing kakean dosa. Jenenge sapa? Kasturi. Wong endi iki ya muga kene ya. Kok tuan rumah adoh temen. Engko wancine inyong mulih minggat rano amplopan ya. Ini yang ngidong anak siapa mantennya? Kok duwe anak keprimen? Cepet temen ya. Iya Pak Kasturi, salam. Kasturi ambune badak temen ya. Yang disunati. Oh cucu, yang disunati siapa? Nyong. Mantannya sing ndi ya? Oh sudah mantannya udah 2 tahun. Oh walimahnya baru sekarang. Pantesan wis bati ya. Mana yang disunati? Ini ibunya ini disunati. Iya. Ini siapa? Istrinya Pak Kasturi. Arane siapa? Oh salah, bojone Kasturi jenenge Bu Kasturi. Goblok temen ya. Ini Bu Nila Karisma. Oh, Nila Karisma. Sini karo bojone si jejer sing ngakur ya. Insyaallah. Waduh, seperti pasangan Romeo dan Juliet. Iya. Ini Rama, ini Sinta. Yang jelas Pak Kasturi sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Buktinya Pak, rambutnya putih semua. Sing rabi ki siapa? Farah mana ki Farah? Farah Ni'matul Maula. Ini sama suaminya. Loh kok milih keprimen ya? Bojo kok milih? Oke. Maka supaya kemudian nafsu syahwat ini bisa terkendali, supaya jangan sampai mundur alon-alon kayak Gus Dur, tapi harus ngaji alon-alon. Malah lagunya kartonya nomor janji. Biyen aku sebetah suwe-suwe mlumah nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah. Biyen wis tak wanti-wanti aja mlebu mburi. Halah keprim. Tapi Kasturi ngeyel sekali. Iki sama maneh. Pakai temen mantene ya? Iya manten anyar. 4 putri semua, anakmu wedok kabeh. Wah, mesti buka sini ngisor terus biyen ya. Jadi rada dilanang. Warai inyong anaknya ya lanang keprimen. Mujahid anaknya pira?
Tiga laki-laki semua. Wah, wedok ini dhuwur terus ya. Gus Dur anaknya pinter. Gangsa, lanang wadon. Oh, berarti ngisor dhuwur ya. Apa? Ini pengajiannya jadi Kasturi jam 4:30 bubar ya. Mayu temen ya. Makanya anak perempuan menikah. Ya, dengerin, jangan dijual murah. Ya kan aneh, tahu bulat digoreng dadakan cuwilik harganya 500-an. Masak nakamu gede rasanya enak modal gratisan. Maka supaya syahwat kita ini terkendali, kenapa kemudian kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menikah? An-nikahu sunnati faman rohiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku. Maka mohon maaf, kenapa Al-Quran kemudian mengatakan fankihu ma tobalakum minan nisa? Rabi dengan siapa? Jelas, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Maka ingat sing jomblo-jomblo rungokne ya. Manusia itu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan manusia. Ulangi, manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Kalau tidak punya pasangan berarti bukan manusia. Jomblo dengarkan. Jomblo ireng temen ya. Ora apa-apa. Wong lanang dia lak rupane elek, kuwi biasane sing wedok ayu. Contohnya anaknya Nabi Adam, Qabil karo Habil, sing ganteng bojone elek, sing elek bojone ayu. Makan bojo kowe rupamu elek, ya ta? Insyaallah sesuk bojomu ancur. Jomblo dengerin, kalau kamu dibully jomblo kamu jawab sorry saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena saya memang nggak ada yang mau gitu. Sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir, amin. Dimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman, insya Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Allah menciptakan pasangan kita dari jenis kita. Maka kenapa kemudian perempuan dikatakan perempuan itu diciptakan dari tulang? Jomblo yang belum menikah jangan-jangan nggak punya tulang rusuk, atau jangan-jangan ketika tulang rusuknya dicopot mau dijadikan wanita jatuh di pangan nasu, jadi jodohnya aduh temen. Kenapa perempuan diciptakan dari tulang rusuk? Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya perempuan tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Setuju? Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya perempuan tidak ngelunjak dengan laki-laki. Gus Dur, betul. Tapi Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati? Karena pada dasarnya perempuan suka disayangi dan dicintai. Iya. Kalau Mujahid ini beda, beliau kayak pohon pisang. Maksudnya apa? Punya jantung tapi nggak punya hati. Iya. Maka saya sampaikan, perempuan yang baik itu adalah perempuan yang siap diajak menderita oleh suaminya, betul? Wah, kata Gus Dur rungokna ya rungokna. Saya ulangi, perempuan yang baik itu adalah perempuan yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita.
Si Gustir karo si Haryo kulakan oleh bahan nyari nyonge. Maka diperintahkan untuk menikah dengan matop, cewek yang top. Masna perintahnya berapa? 2. Wasulasa 3. Waruba 4. Kenapa Islam ada poligami tidak ada poliandri? Saya sebutkan. Kalau poligami itu lakinya 1 perempuannya 4. Kalau poliandri itu perempuannya 1 lakinya 4. Kenapa Islam mengenal poligami tidak mengenal poliandri? Anak gelas lagi ya. Nah, iki pada aku lagi ya. Kiai ini puasa nggak suka apa-apa ya. Garing. Kan puasa. Jelek papat inyonge, mau tak contoh ke, bencang wong wedok ora cerepet bae. Ngapa wong lanang iki oleh poligami, wong wedok ora kena poliandri. Maka perempuan jangan poliandri tapi poliklinik. Inyong nyilih NU nih kayak gini ya. I love NU. Insyaallah sing seneng karo NU sesuk ning surga bareng kiai-kiai NU. NU dinyek terus. Kelasnya NU kiai Haryo kayak ayam. Ayam kiai menetas sendiri, bertelur sendiri. Begitu ada telur digoreng yang dapat nama orang lain, telur mata sapi. Kenapa bukan telur mata ayam? Yang berjuang NU tapi yang dihargai orang lain, sakit hatiku. Sakitnya tuh di sini. Mana ya? Empat gelas kia Gustir kia inyong ibaratakan nyemak tenanan ya. Kulakan sesuk karena ular-ular manten mangkat dewek. 4 gelas ini saya ibaratkan perempuan, ini adalah laki-laki. Kalau gelasnya 4 ya, oh ininya 1, ini masuk sini, masuk sini, masuk sini, masuk sini. Begitu jadi anak, jelas anaknya siapa? Ini ya anaknya dari sini, ini ya anaknya dari sini, ini ya anaknya dari sini, ini ya anaknya dari sini. Tetap nasab keturunannya jelas. Tapi ingat, kenapa perempuan gak boleh poliandri? Kalau gelasnya cuma 1, sendoknya 4, sendok siji melebu, sendok loro melebu, Gustir melebu, Haryo melebu, Mujahid melebu, Kasturi melebu. Terus kiai meteng, maka akan membingungkan iki anake siapa? Sing cilaka raine mirip Gustir, rambutnya putih kayak Kasturi, cangkeme sondalang kayak Haryo, awake kuru kayak Mujahid. Itulah alasan kenapa Islam tidak memperkenankan poliandri tapi membolehkan poligami. Bahkan Nabi Sulaiman kiek bojone 1000. Banter temen yo astagfirullahaladzim. Ini belum seberapa. Nabi Sulaiman itu istrinya 1000, setiap malam mendatangi istrinya 100. Jadi ben bengi peng 100. Rambutnya teles terus. Kasturi peng pira? Karena waktu itu belum ada syariat larangan menikah lebih dari 4, betul? Maka mohon maaf, perempuan jangan protes, alasannya ilmiah. Kenapa perempuannya boleh 4, laki-lakinya boleh 1? Sementara sebaliknya perempuannya
Satu, laki-lakinya nggak boleh 4 karena ini ilmiah, dan itu terjadi di zaman jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu kalau punya anak perempuan dan dia siap dinikahkan, rumahnya dipasang umbul-umbul. Kalau ada umbul-umbulnya, berarti ada anak perempuan yang siap untuk dinikahkannya. Pemuda-pemuda yang pengen menikahi perempuan ini semuanya datang, antri. Kemudian apa? Disuruh icip-icip calon temanten putri. Siapa yang teko? Nomor 1 Gus Miftah. Inyong oleh perawan ya. Nomor 2 Mujahid. Nomor 100 Gus Dur. Arab kayak ngapa? Kalau seperti itu merusak garis keturunan, merusak nasab. Maka kenapa kemudian dalam Islam pernikahan itu dalam Al-Quran disebut sebagai misaqon ghalidun, perjanjian yang sangat berat, karena pernikahan itu adalah suci. Makanya ibadah yang paling dibenci, ngapa ya wong nek iya oh njaluk ya pelit temen dong. Anaknya siapa kayak? Oh butuh. Oh cucu. Oh anak ponakan. So gedene pengen jadi apa? Dalang. Kayak apa? Anak tinggalannya wong Taiwan keprimen. Iki mau ngomong apa ya dilali nyong ya? Bukan kasturi. Apa? Perjanjian yang suci. Makanya ibadah yang paling dibenci oleh setan itu bukan sholat. Sholat cuma 5 menit. Bahkan sholat kasturi 3 menit tok. Allahu Akbar idem-idem delosor. Allahu Akbar idem-idem delosor. Epek. Assalamualaikum. Kalau mujahid kelasnya beda lagi. Mat kolamcing, komat teko salam pelencing. Komat mangkat, rampung sholat tangannya diangkat, dongane singkat. Ya Allah kau tahu yang ku mau. Amin. Singkat padat. Makanya bahasa jomblo dongane kayak kia rasa suwe-suwe. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Makanya mbak-mbaknya kalau cari suami banser. Mujahid mikir tancok. Shallu ala Nabi Muhammad. Supaya keberlangsungan kehidupan manusia ini terjaga, maka itulah salah satu tujuan pernikahan. Betul. Supaya garis nasab ini menjadi penting. Orang Indonesia itu beda lagi Pak kalau dengan orang Australia. Orang Australia itu beda Gus. Orang Australia itu kalau anaknya hamil, yang menghamili pacarnya, walaupun tidak ada pernikahan tidak akan marah. Tapi kalau kucingnya ini hamil, yang menghamili kucingnya tetangganya itu dicari Pak. Karena di sana itu garis keturunan kucing itu betul-betul dicari. Kucing sama sapi. Kucing sama sapi itu nasabnya dijaga. Makanya kalau orang jual sapi ki ya, ditakoni, iki lanangane siapa? Lanangane cilik kayak Mujahid. Ora kuat apa-apa ki ya. Umpamane lanangannya kayak apa? Kayak kasturi. Rambutnya cepat putih ya. Lanangannya kayak siapa? Gustir. Ngacengan ya umpamane. Tujuannya untuk apa? Litas kunu ilaiha, supaya kita mendapatkan sakinah. Artinya apa? Nyaman. Maka orang itu masuk hotel, kalau masuk kamar bersama istrinya nyaman.
Tapi kalau masuk hotel bersama istrinya orang lain, nggak nyaman, pasti tingak-tinguk. Keprimen. Kata Gus Dur aman ora ya? Kayaknya pengalaman temen ya. Ompon praktek karo Rika. Litas kunu ilaiya supaya mendapatkan kenyamanan. Makanya kalau adik-adik pacaran kamu nggak akan nyaman dek. Tapi kalau kamu menikah pasti akan nyaman. Hatinya rasanya plong. Maka ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah mahwal ismu, kanjeng Nabi dosa itu apa? Apa jawaban Rasulullah? Al ismu mahaka fi sadrika wa karita ayatoli alaihin nas. Dosa itu satu perbuatan ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat orang. Mujahid umpamanya berjalan sama cewek lain beda, pasti hatinya orang nyaman, tinggal konangan apa ora ya, Gus Dur melu apa ora ya. Begitu nih jero hotel malah ketemu. Iki lah dipraktek ya selupit karo serenteng pas ya, iya ketemu. Khawatir konangan malah ketemu nih jero kamar. Kabar enek malah cie-cie. Oh iya ya, begitu ketemu cie-cie. Dosa itu satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat orang. Makanya kenapa Kiai, saya itu sering masuk ke lokalisasi, karena orang yang jajan di wanita lokalisasi itu dia masih bisa membedakan ini orang baik, ini orang jelek, hatinya masih ada imannya. Buktinya apa? Ketika saya pengajian ada mas-mas pengen jajan lokalisasi, kok ketemu saya malu Pak, waduh konangan Gus Miftah, malu. Artinya dia masih punya iman. Kal al insanu wuryanun, manusia itu telanjang, walibasuhu takwa, pakaiannya adalah takwa, wazinatuhul haya, perhiasannya adalah rasa malu. Artinya kalau orang itu masih punya rasa malu, berarti dia masih punya iman. Dia punya iman tapi imronnya nggak kuat. Bagi aine, leinyong kuat. Lo inyong ora nafsu karo Rika ya. Masa wis tua karo inyong. Lah inyong karo wis tua kayak inyong iso mati dhisit. Kan iso mati keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Masak inyong nguntal susu expired kayak iso mati dhisit ya. Menikah menjamin keberlangsunganmu dong. Dengerin. Laki-laki yang datang kepadamu membawa coklat akan kalah dengan laki-laki yang membawakan kamu seperangkat alat sholat. Betul? Laki-laki yang luar biasa itu siapa? Yang ketika di hadapanmu dia tidak berani menatap wajahmu, tetapi ketika berdoa dia selalu menyebut namamu di dalam doanya. Wah, luar biasa. Iki tua kebanyak teman ya. Ketoknya nafsu temen karo Gus Dur ya. Pernikahan menjamin keberlangsungan mbak-mbak, menjaga kehormatanmu. Maka kenapa saya selalu mengatakan cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Makanya kenapa laki-laki harus menjaga syahwatnya, akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Rumah kayak gini. Kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Iya. Sing buri cie. Dijaga. Jangan kayak sapi dikaki sapa-sapa. Ah sapi boyolali ki ya goblok temen. Susune mbedine dicekelir atau njeluk dirabi. Makanya Islam menghargai perempuan.
dikasihlah perempuan namanya Asi. Kenapa Asi itu halal? Karena bacanya majrur, Asi. Kalau bacanya marfu haram, kan jadi asu. Loh, iya kan? Kalau majrur Asi, kalau marfu asu. Makanya kalau kamu santrinya Gusdir, kalau deketi cewek pakai bahasa nahwu atau bahasa tajwid. Non mati ketemu bak dibaca iklab, non mati ketemu bak saja dibaca iklab. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya. Dijaga asinya, jangan asunya. Kalau asinya suka dikasih ke orang itu namanya asu. Maka ibu-ibu harus paham, bagaimanapun juga asi itu luar biasa lebih hebat daripada susu sapi, betul? Asi itu praktis, ekonomis, demokratis, dan dilindungi badan hukum. Asi itu praktis, kemasannya bisa dibawa kemana-mana. Lah, bisa dibawa pengajian, bisa dibawa ke sawah, nonton wayang, bisa. Asi itu ekonomis, maksudnya kemasannya tidak gampang pecah. Kan gak ada asi penyo, oh gak ada. Ya Kasturia, malah Kasturi bayang ke asi keprimen. Asi itu demokratis, maksudnya apa? Bisa dipakai anaknya, bisa dipakai bapaknya. Lah, dan yang jelas asi itu dilindungi badan hukum BH. Malah Gustir kayak gini keprimen.